Jadi karena pemrograman dinamis atau DP adalah kunci untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara yang sangat efisien. Nah, di sini saya sudah bersama Kang Abdul Rokib yang akan menjelaskan semua tentang pemrograman dinamis. Dan kita ucapkan selamat datang untuk Kang Abdul Rokib. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya. Nah, mengapa sih Kang pemrograman dinamis begitu relevan, terutama dalam konteks optimasi? Mungkin relevan karena seringkali kita berhadapan dengan masalah yang jika diselesaikan secara brute force akan memakan waktu eksponensial. DP mengatasi hal ini dengan prinsip don't compute the same thing twice, mengubah masalah kompleks menjadi serangkaian sub masalah sederhana dan menyimpan solusinya untuk digunakan kembali. Nah, kita lanjut langsung ke pertanyaan kedua aja ya. Nah, apa itu pemrograman dinamis dan apa sih kedua syarat utama agar sebuah masalah bisa diselesaikan dengan DP gitu kan? DP adalah metode untuk memecahkan masalah kompleks dengan memecahkan masalahnya menjadi sub masalah yang lebih sederhana. Ada dua kriteria. Yang pertama, optimal substruktur, yang berarti solusi optimal dari masalah utama dapat dibangun dari solusi optimal sub masalahnya. Dan yang keduanya, overlapping sub problems, yang berarti masalah yang lebih besar berulang kali menggunakan solusi dari sub masalah yang sama. Coba Kang, ini saya masih kurang bingung nih. Coba kasih contoh penerapan dalam kehidupan sehari Kang. Contoh paling sederhana adalah menghitung deret Fibonacci secara efisien. Dari menghitung ulang Fn1 dan Fn2 berulang kali, kita simpan nilai yang sudah dihitung. Contoh lain yang lebih kompleks adalah pelurusan sekuen DNA dan bioinformatika. Oh, gitu Kak. Nah, kita lanjut saja ya. Apa sih perbedaan DP dengan strategi algoritma lainnya gitu, seperti divide and conquer? Bisa dijelaskan kan? Keduanya membagi masalah, tetapi divide and conquer membagi masalah menjadi sub masalah yang independen dan tidak tumpang tindih, sementara DP digunakan ketika sub masalahnya tumpang tindih atau bisa disebut overlapping, sehingga solusi sub masalah yang sudah dihitung perlu disimpan. Nah, kita udah ke pertanyaan, sekarang ke studi kasus. Apa yang paling sering diselesaikan dengan algoritma DP ini Pak? Masalah knapsacks atau pembuatan ransel adalah studi kasus klasik. Kita ingin memaksimalkan nilai barang yang dibawa tanpa melebihi batas kapasitas ransel. DP membangun solusi optimal secara bertahap dari ransel dengan kapasitas kecil hingga kapasitas penuh, dengan menyimpan nilai optimal untuk setiap kombinasi kapasitas dan barang. Kita menghindari perhitungan yang berulang. Ini sangat vital dalam optimasi logistik dan alokasi sumber daya. Nah, apa sih Kang tantangan utama yang sering digunakan oleh DP itu? Mungkin tantangan utamanya adalah mengidentifikasi keterkaitan sub masalah dan mendefinisikan fungsi rekursif yang tepat. Salah mendefinisikan state sub masalah bisa membuat kita kehilangan optimalisasi atau optimalitas. Tantangan lain adalah penggunaan memori karena DP membutuhkan tabel besar untuk menyimpan semua solusi sub masalah. Nah, kita sudah mari kita mencari apa sih solusi efektif yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan Solusinya adalah fokus pada langkah pertama, pastikan masalah memenuhi dua kriteria DP. Setelah itu, kita bisa menggunakan teknik tabulation atau bottom up
untuk menghemat stack space rekursi atau menggunakan trik seperti mengurangi dimensi tabel penyimpanan jika memungkinkan. Nah, kita kembali lagi ke apa sih tips and tricks untuk pemula yang ingin menguasai DP? Mungkin yang pertama, latihan soal sebanyak-banyaknya, khususnya soal-soal klasik seperti knapsack, longest common subsequence, dan matrix change multiplication. Kedua, pahami dua pendekatan implementasi, top and down, dengan memoization dan bottom up dengan tabulation. Tiga, selalu coba temukan hubungan transisi step. Ini adalah kunci untuk menulis kode DP yang benar. Jadi pemrograman dinamis adalah strategi optimasi yang mengubah sub masalah berulang menjadi solusi yang disimpan. Kunci suksesnya adalah mengidentifikasi optimal substruktur dan overlapping subproblem. Nah, kita ucapkan terima kasih nih kepada narasumber dan pendengar serta ajakan untuk mengikuti podcast di episode selanjutnya. Terima kasih kepada para Rocky yang sudah menemani beberapa menit kita. Saya Muhammad Iqbal Epi, pamit undur diri, sampai jumpa episode selanjutnya.